Halo, gengs, teman-teman Dapur Letter dimanapun lo berada, gue Error. Gue akan menceritakan seputar dari perjalanan gue secara singkat, jelas, dan padat. Oke, gue mulai awal karir gue nge-MC itu di era-era tahun 90-an. Dan acara pertama yang gue pegang itu namanya Last Warning. Itu di Poster Cafe, Museum Satria Mandala. Dan dari situ itu gue berkolaborasi dengan tongkrongan gue di tempat gue sekolah. Beneran gue sekolah di wilayah timur, ya kan, di wilayah timur, dan gue nongkrong di timur juga di daerah Pondok Kelapa, namanya S-Crew. Jadi awal mula gue karir MC itu di Last Warning itu sendiri ya, di Poster Cafe. Awal gue mulai MC itu membuat gue menjadi edik, gue jadi ketagihan. Jadi dari Last Warning akhirnya berjalan terus, gue event-event ngebuat sama S-Crew. Terus tidak hanya S-Crew, gue pernah juga buat acara di awal milenium, awal tahun milenium, itu tahun 2000. Kita ngebuat satu event yang memang komunitasnya itu lagi hype banget pada era itu, yaitu ska. Kita buat namanya Ska Millennium Concert di Gedung Senian Pondok Kelapa gitu. Nah, sebelum gue tarik ke sana, sempat ada yang nanya juga, kenapa nama lo Alay? Nama Alay itu diciptakan ketika gua zaman-zaman sekolah dari SMP kelas 3 sampai ke STM. Gue selalu naik bus, padahal rumah gue itu di sekolah gue itu deket komplek gue, tapi gue nggak pernah langsung pulang. Gue coba ngelayap dulu kemana-mana. Untuk apa? Ya untuk tawuran. Nyari jati diri, ya kan. Gue naik bus ke arah Senen, ya kan. Dan gue selalu nggak pernah yang namanya tuh naik bus itu di dalam. Pasti gue di deket pintu. Layaknya seorang kondektur yang dipanggil, lay, tarik lay, kayak gitu. Di situ ada cetusin nama itu sendiri dengan secara otomatis teman-teman di tongkrongan gue manggil gue lay. Karena gue nggak pernah bisa dibilangin, susah diatur, keras kepala, maunya gue selalu di pintu gitu. Dari mulai situlah gue sampai gue sekolah SMP menuju ke STM, ya kan, gue tetap naik bus. Padahal jauh perjalanan, lebih jauh lagi tuh. Kalau itu udah di tingkat komplek, gue pengen nyari, karena gue bosen dengan sekolah yang deket, gue pengen sekolah yang jauh. Jadi gue sekolah itu di wilayah Cakung. Rumah di Cempaka Putih. Jadi gue pengen mencari satu hal yang beda lah dan lebih liar lagi, dan gue mendapatkannya. Ya udah, predikat nama Alay dimulai dari situ sih. Nah, penggabungan nama Alay dengan Error itu sendiri sebenarnya biar lebih catchy lagi sih. Itu pun nggak langsung namanya Alay Error, nggak. Jadi gue dipanggil justru dulu Alay S-Crew. Penggabungan nama Alay Error itu ketika gue ketemu S-Crew di era 2000-an sekian lah, ketemu lagi sama S-Crew dengan orang-orang baru, ditambahin lah dengan nama Error itu sendiri. Jadi biar lebih catchy. Kata Error itu karena dibilang gue katanya orangnya saklek, sableng, tegas, dengan pembawaan gue sebagai seorang MC, bisa membawa suasana, bisa mengorganize acara dalam segitalitas rundown, flow, dan lain-lainnya dengan baik. Jadi cuma hanya ditambahkan Error itu sendiri gitu loh. Nah, dari nama Error itu sendiri udah dipredikatin gue dengan nama Error. Mulai itu gue tuh mencoba untuk mengepakkan sayap-sayap nih, pengembangan gue harus gimana nih, masa cuma stuck sebagai MC di komunitas doang. Nah, gue coba nih ke MC formal. Di sini gue mendapatkan kepercayaan dari temen gue yang kerja di otomotif. Karena lanjut dari tahun 99 gue lulus, di tahun 2000 itu gue mulai kerja ya di pabrik, ya kan, kerja di pabrik. Di situ gue mencoba untuk dari gaji pertama gue buat event, ya kan, gue buat gigs. Jadi memang passion gue tetap tersalurkan. Nah, disitulah gue kenalan sama teman-teman gue yang berada di corporate besar, ya. Gue jadi MC-nya di acara-acara otomotif itu sendiri. Ya udah, mulai start dari situlah gue main di acara-acara formal, dan gue akhirnya bisa, yang tadinya gue ragu, tapi alhamdulillah gue bisa untuk membawakan acara yang notabene bukan acara underground. Justru malah di underground itulah gue belajar untuk membuat satu bentuk pembawaan MC
tapi yang bener-bener tuh kayak lebih sangar, lebih gahar, lebih laki lah gitu. Tapi dengan balutan-balutan jokes-jokes yang gue memang punya ya. Jadi lebih si Kopor itu lebih tertarik nih, kayaknya nih MC gila nih lucu nih. Akhirnya gue berjalan, tapi di situ perjalanan gue, karir gue dari underground ke dunia MC yang formal itu ada yang namanya pro dan kontra. Ada orang-orang haters ketika dia mungkin dia pernah kecewa sakit hati sama gue, dulu bandnya gue nggak mainin, gue diss ya kan, mungkin ya dia langsung ngedoktrin itu orang-orang itu kan, jangan pakai Allah jangan kayak gitu. Tapi orang-orang yang doktrin itu nggak bodoh, jadi itu orang-orang pintar loh. Jadi buat lo nih, jangan gampang ngedoktrin dengan omongan-omongan miring apapun sebelum lo mengetahui yang sesungguhnya gitu. Aku berjalan. Basicnya gue sebenarnya nggak MC teman-teman. Basicnya gue itu adalah seorang organize. Gue berorganisasi itu dari skup kampung, kompleks gue sendiri di Karang Taruna. Gue buat satu event, terus gue dimainin di acara pensi sekolah gue sendiri, sampai dengan gue bisa membuat acara bersama dengan Eskru itu sendiri, acara khusus musik gitu ya, underground apalagi. Ya udah dari situlah gue udah mulai pengembangan. Jadi dari underground lah gue berangkat, dari roots lah gue mulai berangkat untuk jadi MC, menjadi MC yang formal. MC formal yang udah pernah gue lakonin dari mulai corporate sampai ke TV, radio juga pernah juga gue siaran radio selama kurang lebih 4 tahun. Itu pun juga berkat dari temen gue Ajis juga ya kan, ketika waktu itu sempat ditanya Ajis ya, acara di salah satu kampus keren Jakarta lah ya kan. Nah disitulah gue mulai untuk konsisten dalam sebuah profesi MC ini. Menurut gue seorang public speaking ini harus bisa membawa membawa satu bentuk ini sih, inovasi baru sih. Jadi ini memang buat mata pencarian gitu loh. Jadi gue tekunin karena gue capek kerjaan gue yang pernah gue lalui itu sendiri ya. Gue pernah menjadi budak korporat segala macam, tapi gue selalu absen di jam-jam memang krusial, di jam-jam harusnya lembur gue nggak pernah lembur, yang mana jadi putus kontrak terus tuh gue tuh. Jadi gue harus udah deh, gue siap nih putus kontrak, berarti setelah gue nanti putus kontrak gue harus ngapain nih. Jadi gue udah mikirin ke depannya, berarti gue harus nekunin di bidang MC. Akhirnya gue fokus sama MC karena gue yakin dengan MC aja gue bisa ngebangun untuk masa depan gue nantinya dengan kita saving money, terus kita mempunyai investasi dan segala macam. Itu sih plan-plan gue untuk di kemudian hari nantinya gitu loh. Nah terus kalau ngomongin pengalaman, tadi ada yang nanya juga dari teman-teman Dapur Letter, lo pengalaman baik buruknya dalam MC ya? Pengalaman baik buruk dalam MC pastinya gue udah ngalamin banget, gue pernah ngalamin banget ya. Pengalaman baiknya adalah gue mendapatkan pengalaman beda-beda, dan gue pernah yang namanya magabut, makan gaji buta. Jadi udah dibayar lunas kan? Terus acaranya nggak jadi dikarenakan satu dan lain hal. Ya hal seperti itu tuh yang buat gue, dan itu nggak cuma sekali 2 kali tuh lumayan tuh. Ada beberapa ya gue acara-acara yang magabut. Menurut gue itu salah satu acara yang baiknya lah ya. Yang buruknya adalah acara pernah ribut sama warga ya di satu tempat dulu di Tugu Proklamasi. Teman-teman gue buat event bersama dengan gue juga, itu ribut di Tugu Proklamasi sampai masuk media TV itu. Wah chaos banget lah, bakar-bakaran dari kendaraan temen gue dan dibakar motornya, terus mobil polisi pecah. Waduh ya chaos lah intinya lah. Itu di Tugu Proklamasi. Itu tahun berapa ya, 2000 sekian lah ya, 2000 sekian. Setelah itu pengalaman buruk sebenarnya banyak banget sih pengalaman buruk, tapi itu dijadikan menurut gue pengalaman yang hebat untuk gue bisa bagi cerita sama teman-teman. Di Lampung gue buat acara, gue coba ekspansi
ngebuat acara jangan cuma hanya di wilayah Jakarta sekitar. Gue coba buat acara tempat-tempat lain. Kalau Depok, Bogor sekitar mah udah sering lah. Ini kita coba nyebrang laut. Kita tes waktu itu di Lampung. Di Lampung tepatnya di Gor Saburai. Jadi gue ngebuat satu pagelaran acara mengangkat dari promo juga sih sebenarnya ini ya. Promo kompilasi The Front of United. Menampilkan band-bandnya itu ada Overcast, terus ada Useless, ada Regeneration Brothers, terus ada Sekali juga, ada Rolling Door, Overhead, band gue juga ada, SBB, Scare Battle Boots, dulu gue masih bawain Toy Dolls. Ya pokoknya itu promo sih, promo untuk kompilasi itu sendiri. Kita coba ke Lampung gitu, dibawa ke Lampung. Acaranya gimana? Tidak berhasil. Acaranya tidak berhasil karena acaranya di situ kita ribut sama warlock ya, warga lokal sekitar yang membuat acara itu. Jadi kita nggak jadi acara, akhirnya nongkrong doang. Ya udah, itu menurut gua acara-acara yang worst lah ya, yang pernah gua laluin bersama dengan teman-teman gua. Sistem kita kolektif ya, karena pada di era dulu itu gue suka di era dulu dengan era yang sekarang plus minusnya. Kalau era dulu itu kita mengalami yang namanya proses pahit. Proses pahit dalam artiannya lo pengen ngeband, lo daftar, lo harus audisi. Serius, audisi. Lo audisi di satu studio, yang mana dalam audisi itu sendiri belum tentu lo lulus. Belum tentu lo lulus. Itulah menurut gue yang kalau era dulu tuh gue suka banget dengan yang namanya audisi. Audisi itu kan mengkurasi setidaknya apa-apa yang berlebih ya, ataupun yang tidak harus dipakai, kita harus cut dulu, kita kurangin. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi kita diseleksi pada era dulu. Tapi setiap biasanya ada regulasi, pasti akan ada kontranya. Timbullah itu yang namanya tuh ajang-ajang di fase fuck audition. Dulu dari zaman audisi terus adanya fuck audition, memunculkan ide-ide baru lagi, perkumpulan baru lagi untuk membuat gigs tapi tanpa audisi. Lo cuma nanya regis, lo bisa main gitu. Ya udah, berinovasi terus lah lama-kelamaan, gigs demi gigs ya, dalam tiap zamannya, tiap tahunnya. Kalau plusnya, kalau yang tadi gue bilang ya, di era dulu itu menurut gue prosesnya itu lebih menjadikan grup itu sendiri ya, grup band itu sendiri lebih keren sih. Jadi lo bisa melihat kalau lo mainnya masih ngaco, lo ntar dulu deh ya, lo ntar dulu deh kayak gitu. Nah kalau plusnya di era sekarang ataupun minusnya di era sekarang ini kepengen anak-anak sekarang ini terlihat serba instan. Lo biarpun lo punya kualitas permainan musik yang hebat, tapi kalau lo nggak nongkrong, orang nggak akan tahu siapa lo. Ya lo bisa ngetop secara instan, tapi padam lo juga instan gitu loh. Jadi lo bisa lo on fire secara instan, yang notabene lo cuma hanya yang tadi gue bilang ya kan, lo punya duit, lo promo di semua di media apapun itu, akhirnya ngebuat lo nih instan, lo bisa dikenal gitu loh. Tapi padamnya juga instan. Lebih enak yang berproses sih kalau gue pribadi ya, dan gue ngalamin di era-era itu gitu loh, di 90-an pertengahan itu sendiri. Era 90-an menurut gue lebih warm ya, lebih hangat banget, karena dimana lo kepengen main, lo harus nongkrong, lo harus ngeruts seperti itu men. Jadi nggak mudah lo ngebalikan telapak tangan. Perpeloncoan aja dulu kalau lo mau masuk dalam satu tongkrongan, entah itu punk atau apa, kadang ada perpeloncoan itu sendiri. Kayak lo dipelonco ketika lo masuk menjadi maba ataupun mahasiswa baru gitu loh. Itu ada memang kalau dulu ya. Kalau sekarang lo tinggal nongkrong. Sebenarnya sekarang udah dimudahkan. Nah plusnya kalau yang sekarang ini, lo dimudahkan dengan teknologi men. Jadi lo lakukan karya lo yang benar-benar terbaik sih, karya yang terbaik. Nongkrong sebenarnya masih bisa sih lo nongkrong. Banyak juga kok teman-teman yang masih ada wadah untuk lo nongkrong dari satu tongkrongan lain. Dan yang gue gak sukanya kalau sekarang itu gap-gapan. Jadi kubu-kubuan. Kalau dulu nggak kayak gitu. Kayak misalnya anak
tongkrongan A ke tongkrongan B, B ke C, udah justru malah melebar dan membuka networking baru. Itu pun sebenarnya kan bagus untuk nantinya media lo ketika lo pengen promo karya lo, sebenarnya itu bagus. Makanya nggak usah kubu-kubuan, nggak usah terlalu idealis, peler lah terlalu idealis. Tak perlu lah terlalu idealis. Nah, itulah asik-asiknya di era dulu dengan yang sekarang ya, dalam proses bermusik, dalam proses berkarya ya, dalam proses membuat event. Basically tadi gue bilang gue seorang event organizer, lanjut ke dunia MC karena gue harus fokus di MC. Gue udah membulatkan diri gue karena gue nggak becus kerja, karena gue lebih suka gini loh. Jadi poinnya adalah lo nyari mata pencarian lo nyari kerja, apapun itu kerjaan lo, yang penting itu halal, nggak ngeganggu orang lain, ya nggak merugikan orang lain. Yang penting lo konsisten, nantinya enak. Karena kalau lo bekerja dengan lo tanggung jawab terlalu besar buat lo ya, pressure-nya terlalu besar, lo nggak akan betah men. Jadi bawa diri lo di comfort zone lo ya kan, di zona nyaman lo itu sendiri ya kan. Kayak inilah yang gue lakukan. Ya udahlah, gue membulatkan diri untuk menjadi seorang MC profesional. Apapun yang terjadi ya kan, fase apapun yang akan terjadi, kita harus tetap berjalan men, dan konsisten dengan apa yang udah kita buat, udah kita putuskan dari sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Jadi lo harus bisa yang namanya kerjaan, kalau buat gue ya, hobi di depan baru tanggung jawab. Jangan tanggung jawab di depan. Karena kalau tanggung jawab di depan lo berat banget. Jadi gue nganggap ya udah hobi dulu deh. Hobi baru tanggung jawab. Karena dengan adanya hobi lo akan tanggung jawab pastinya men sama hobi lo itu sendiri. Baik hobi lo di dunia hiburan atau apa seperti itu men. Karena kalau lo di depan lo tanggung jawab, kalau mindset lo seperti itu, lo akan pusing duluan. Pressure-nya kenceng banget men. Kalau gue sih seperti itu ya, mengaplikasikannya kurang lebih. Dan alhamdulillah banyak banget teman-teman setidaknya di era-era zaman dulu juga orang-orang yang melihat gue itu seperti penyakit menular. Penyakit menularnya tapi untuk hal-hal yang baik ya. Kayak misalnya ada orang nge-message gue, bang pengen dong belajar MC, bang boleh gak privat MC sama lo. Wannabe seperti gue tuh banyak banget. Tapi gue yang tadi gue bilang, alhamdulillah kalau gue bisa menularkan satu hal yang baik gitu loh, untuk dalam segi talitas yang positif gitu loh. Gue suka seperti itu. Ya gue sering sharing sama mereka, bro nggak usah lah apa privat atau apa, ketemu aja sama gue yuk, kita ngobrol bareng gimana cara menjadi MC yang baik. Sekali lagi buat teman-teman, gue MC otodidak. Gue belajar dari jalan ya, gue belajar dari jalanan, khususnya dari musik yang gue gandrungin yaitu underground. Dan disitulah, di underground itulah yang membuat gue bisa standing ground hingga saat ini ya. Gue menjadi diri gue yang benar-benar keras, tegas, konsisten, komitmen, dan jangan pernah lo berak ya. Jangan pernah lo berakin circle lo. Lo boleh berak di mana aja, tapi jangan pernah lo berakin circle lo. Karena suatu saat circle lo yang akan ada di garda depan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kalau buat lo yang pengen untuk menjadi MC, kayak gimana sih bang? Kayak tips trik-triknya itu ya. Treatnya seperti apa? Cara treatnya seperti apa? Simpel aja sih teman-teman. Lo pengen menjadi MC atau apapun yang pengen lo inginin, lo harus punya role model. Lo harus punya role model, gambaran, objek apa yang lo inginin. Tapi jangan sampai lo plagiat benar-benar copy paste banget. Lo hanya sebatas role model aja. Tapi role model itu bisa lo explore menjadi diri lo. Seperti itu aja men. Yang penting pokoknya banyak melihat, banyak mendengar, bisa lo explore terusnya. Wawasan ya? Iya, wawasan itu, knowledge itu penting banget teman-teman. Knowledge itu sangatlah penting. Kalau menurut gua, belajar dan belajar. Belajar itu dari kapan? Dari kita janin aja sampai kita menjadi bayi, sampai kita mati, itu kita terus belajar. Jadi belajar terus teman-teman. Sama, gue pun masih belajar. Jadi
saran dari gue adalah ketika lo pengen menjadi seorang MC profesional atau apapun lah itu ya, belajarlah untuk menjadi orang yang profesional dan loyalitas. 2 unsur ini men harus lo gabungin. Untuk menjadi loyalitas, lo harus menjadi orang yang profesional. Karena ketika lo udah bisa mengemban dari profesionalisme lo ini sendiri, lo akan bisa menjadi orang yang sangat setia untuk profesi atau apapun yang memang lo pengen. Jadi profesional dan loyalitas ini harus lo jadikan 2 unsur ini ya. Jadi jangan pernah lo pecah nih, lo profesional tapi lo nggak loyalitas, sama aja pincang men. Begitupun sebaliknya, lo setia sama apaan gitu, lo harus punya tujuan gitu. Lo harus loyalitas sama waktu ya kan. Ketika lo disuruh MC, lo menjadi talent, baik itu talent band, lo datang yang ngaret, menurut gue tuh udah gak loyalitas gitu loh. Lo udah gak setia, lo gak komitmen gitu loh. Definisi buat gue sih seperti itu ya. Jadi lo harus loyalitas untuk menjadi seorang yang profesional gitu. Loyalitas dan profesional ini harus digabungkan, untuk loyalitas dan profesional. Semoga ini bisa bermanfaat buat lo. Salam kenal dari gua buat teman-teman yang lagi ngeliat ini. Pokoknya di masa-masa situasi kondisi pandemi seperti ini, gue cuma hanya bilang, lo, kita tidak menghilang. Kita cuma hanya beradaptasi dengan situasi yang baru. Sehat selalu untuk kita semua, sehat untuk alam semesta. Cerot.